lain. Spam hashtag tim favorit kalian. Dan jangan lupa kita ada giveaway spesial 300k subscriber. Buruan di subscribe yang belum subscribe, Survivor. Yes, karena giveaway-nya di 300k subscribers nanti ratusan ribu diamond. Ratusan ribu diamond. Wey, ini udah mulai 11-12 sama Kulgar nih. Diamondnya banyak banget. Banyak banget. Jadi Kulgar dijabanin juga sama Upoint nih. Jadi buat kalian yang ingin merasakan remah-remah diamond dari Upoint, yuk langsung Yoi, yuk. Bisa langsung gaskan ya. Subscribe. Dan teman-teman semua jangan lupa juga di map Purgatory kali ini kita masih bermain dengan 12 tim. Tadi ada Dranix yang sempat ketinggalan, tapi gua harap mereka udah bisa balik lagi nih. Dan Aura Amek turun di Marble Works. Waduh, pesawatnya oleng nih, Kapten. Pesawatnya agak berpihak ke arah kiri bawah sedikit, dimana Father juga agak sedikit pusing juga dia. Mau ke belakang ternyata udah ada Bara sama Notden. Dan juga Onyx bakalan menjadi basic Onyx ya. Basic Onyx, iya, bakal jadi klasik Onyx di sini. Dia turun di Mountain Villa. Dan tadi kalau kita bahas sedikit tentang Onyx juga, kelihatan banget impactful dari seorang Gare atau Tegardika ya kan, udah mulai kelihatan ya. Gare atau Tegardika. Padahal kemarin-kemarin ya kalau kita lihat beberapa momen terakhir, entah itu di Scrim, entah itu di mana, emang masih agak terombang-ambing gitu sebelum adanya Gare gitu. Oke, masih belum konsisten. Masih belum menemukan gameplaynya. Tapi setelah datangnya Gare, seperti yang udah di-mention di Tabul di podcast kita, anjay. Kalau misalkan Gare ini menggantikan sesosok Amek yang udah lama hilang di Onyx gitu. Oh, ini dia. Dan ternyata kita ke arah area bawah rumah 13 ada OP Warnet nih. Ya, ada Bang Budi, ada Bang Mojil juga harusnya, sama Bang Kodex ya. Iya, lagi-lagi ketemu sama IOG nih. Tadi udah ketemu sama IOG, kali ini bakal ketemu IOG lagi. Apakah ini bakal menjadi partai balas dendam untuk OP Warnet melawan IOG? Kita bakal saksikan sesaat lagi tentunya. Oke, bentar. Devil, kalem nih Devil. Mentang-mentang udah ganti nick, tenang dulu, tenang. Santai. Ini udah bocor belum sih infonya? Udah bocor. Udah bocor ya? Udah bocor kan berkali-kali juga di beberapa turnamen terakhir. Devil ikutan. Tinggal kurangnya tuh kurang di announce saja. Aduh, gitu. tinggal tunggu waktu ya. Bisa ya di announce yuk. Nah, ini ngomong-ngomong soal Upoint juga kan, sekali lagi gue ingetin gitu ya, kalian tuh masih bisa kesempatan juga lawan tim-tim pro-nya. Karena selain dari UHS ini nantinya ada juga yang namanya scrimmage juga ya. Dari scrimmage juga, Dari betul. scrimmage juga ada. Jadi kalau ngomongin dari Upoint Competitive Series ini benar-benar yang digabungin dengan tim e-sportnya. Sementara kalau scrimmage-nya untuk para komunitas itu chance-nya buat lebih gede buat kalian ikutan. Bener, jadi nanti tim-tim yang emang harus degradasi dari UHS bisa berkesempatan juga digeser sama teman-teman komunitas ya. Betul, itu dia. Jadi emang ini menjadi satu apa ya, menurut wadah. Satu wadah untuk kalian komunitas nunjukin skill kalian, nunjukin aksi kalian yang tentunya nggak menutup kemungkinan kalian siapa tahu bisa direkrut oleh tim e-sport juga. Iya. Walaupun menurut gua lebih keren kalau lu nolak tawaran e-sport dan lu lebih pengen sama guild lu. Betul, itu yang diterapkan juga sama teman-teman dari Links nih bos, gitu kan. Terus betul. juga kemarin ada TP juga yang jatuhnya masih bagian dari e-sport community juga ya. Awalnya mereka dari community terus masuk di TP, tapi gue nggak tahu nih based on-nya sekarang gimana. Hopefully mereka bisa lebih maksimal lagi, apalagi nanti menyambut season baru di 2021. Tentunya Free Fire bakalan banyak banget turnamennya juga ya. Betul. Apalagi dari Upoint juga gitu. Apalagi dari Upoint, karena kita tahu sendiri kalau Upoint nggak pernah berhenti menyajikan tontonan yang berkualitas dari taraf komunitas sampai ke pro team. Dan buat teman-teman semua jangan lupa, wah udah ada fight di sini antara RRQ dan juga OP Warnet. Alright, OP Warnet bakal coba langsung mencari Mas. Berhasil dapat tiket 1 Herman, kapten terkuat di bumi kita, dengan langsung vektornya. Coba diajar-ajar revive dulu sejenak, di mana langsung coba jam-jet lagi akan berhasil dapetin 1 Nix. Mencoba dicari di mana sisa playernya, menyisakan Ares dan juga Rea. Mana lagi musuhnya? Kelihatan Rea berhasil dapetin Herman, nggak bakal dikasih ampun. Di revive dulu harusnya terlihat. Coba strapping dulu. Ternyata diajar dari kiri dan kanan juga. Rea menyisakan 1. Medik meleduk. Tumbang harus tusun begitu saja melawan RRQ Hades dan harus kehilangan kapten. Waduh. Dan di sini RRQ Hades membayar harga yang cukup mahal. Dan tadi kalau lu lihat sebenarnya RRQ Hades sendiri udah kesulitan karena di knockdown 2 orang. Betul. Tapi dari RRQ Hades memaintain mentalitinya. Tapi di lain sisi udah ada fight lagi antara Dranix dan juga The Prime di sini. Wah,
Kezel dan juga kawan-kawan bakalan coba melakukan upaya pergerakan maju di mana Borgai sudah terdeteksi di arah belakang. Coba membagi posisi 2-2 dari Dranix. Langsung ditatakin aja dengan Paraval. Setengah Darodela. Jatuh satu orang Arul. Dari seorang Reo dengan P90-nya cukup baik. Arul sampai Arul tumbang begitu saja oleh kekejaman dari The Prime yang tak pernah rasa takut melawan siapapun di depannya. Terlihat Keizo sendirian di bawah. Berhasil dapetin satu orang Dix dengan MP40-nya cukup baik. Satu tukar satu, pertukarannya akhirnya cukup imbang dan menurunkan tempo lagi harusnya. Karena advantage yang dimiliki oleh The Prime tadi udah cukup hilang ketika kehilangan satu orang dan Razor udah mulai masuk. Kalau kita ngomongin tentang Dranix dan TP, ada dua tim yang lagi naik-naiknya ketika mereka mengganti roster. Betul. Dan di lain sisi juga dari mereka sama memiliki tingkat agresivitas yang cukup tinggi. Terlihat aja bahkan Razor di sini mencoba upaya menjadi flanker. Betul. Dimana kalau kita perhatikan juga udah ada Hado. Cukup mahal. Dua orang meleduk begitu saja. Kebakaran kepalanya mulai langsung coba dia. Bantuan fire yang cukup baik dari Keizo dan juga Borgai ini. Emot buyah dari seorang Keizo. Yes, Keizo di sana benar-benar dapat 4 poin eliminasi langsung dan di lain sisi ada IOG tadi kayaknya udah dengar perang antara RRQ dan juga OP Warnet dan di sini masuk aja. Ini dia Devil main FF sama main FS. Ya. Ayo. Bakalan coba dimajuin dulu sedikit di mana para player dari RRQ juga sudah mulai sadar, mencoba menarik diri dulu sejenak. Rulgood bersiap dengan niat jahat dari flashbangnya sambil dipastikan di mana para player udah mulai coba masuk. Setengah darah udah hilang dari seorang Pac-Man tapi masih ditahan. Balik dulu lagi. Bion tidak mau terburu-buru Skyla. Iya betul banget, karena kalau kita ngomongin Bion sendiri dia adalah kunci dari IOG yang dimana ujung tombak itu nggak boleh sampai ke knock awal. Kenapa nggak Bionnya sendiri jadi last man yang benar-benar langsung eksekusi orang yang udah ditabrak oleh teman-temannya. Alright. Dengan siap, dengan gagah beraninya juga di sini O'Connor memastikan area close combat tidak akan mungkin bisa dimasukin karena dia udah megang yang namanya dual vector gitu. Dual vector nih lagi naik down juga Pak ya. Lagi OP banget. Senjata baru, dapat skin baru. Betul. Dan juga emang bisa jadi apa ya? Warna dari gameplay tiap tim ya. Benar, karena mengingat OP Warnet dari dual vector ini, udah kelihatan bakal langsung dikomit begitu aja. Ada jump shot yang dikeluarkan Pac-Man, tapi masih bisa survive, langsung ditutup oleh glue wall-nya. Udah cukup sekarat 2 orang di sini, 3 orang dari RRQ udah mulai merapat aja, Sven. Alright, sungguh stylish tentunya dengan dual vector di mana bakal siap ditungguin di depan jendela, di mana emang jendela tersebut tuh merupakan chance untuk lu ngeras gitu ya. Tapi udah sadar nih dari RRQ dan udah mulai ngerasa kalau dia dijepit, makanya langsung dikirim satu untuk menjaga depan, belakang, kiri, kanan. Lu udah coba tembak, Devil berhasil dapetin satu back. Menyisakan landman saja RRQ ada harus posisi ke-10 Skyla. Wah, itu dia dual vector. Lu bisa lihat daya ledaknya, daya hancurnya cepet banget ketika dia nembakin ke arah si glue wall ya. Itu bener-bener cepet banget dan dual vector kali ini menurut gue bener-bener lagi overpowered banget karena dari segi range dia lebih menang dari shotgun, dari fire rate lebih kenceng dari shotgun. Artinya dia memiliki sustainability yang lebih banyak daripada shotgun yang hanya untuk perang jarak jauh. Ya, itu dia. Jadi memang harus bisa apa ya, mengira-ngira juga. Kalau untuk tim yang bermain gaya mainnya defensif tuh menurut gue Vector juga cukup cocok banget. Kayak lu bisa kumpulin dulu Vectornya di tempat checkpoint lu. Betul. Habis itu lu simpen. Kalau seandainya udah ada yang potensi orang mau ngeras, baru lu ganti senjata. Sesimpel itu. Sama kayak lu lagi ngumpulin Wager. Benar. Karena kalau kita ngomongin dari dual vector ini sendiri, balik lagi ya, ngomongin hal yang bisa diberikan dual vector ini bener-bener ngeri banget. Even menurut gue kalau misalkan kita sama-sama punya fast dan adu tembakan dengan shotgun, chance untuk dual vector itu nggak kalah besarnya dengan shotgun. Nggak kalah besar karena apa, red fire-nya lebih besar. Betul. Mengingat ini dual, bukan satu senjata. Jadi emang udah pasti udah red fire gede dikali 2 senjata di waktu yang bersamaan. Ya kayak lu dua orang nembak ke satu target. Betul. Gitu. Ibaratnya lu bisa punya fire rate yang dimiliki oleh MP5 tapi lu bisa punya 2. Betul. Wah, gila. Jadi emang bisa dikondisikan juga. Udah tahu kalau misalkan adanya vector kayak gini, untuk teman-teman yang mungkin agak-agak tidak terlalu baik dalam close combat, bisa coba jaga jarak. Betul. Gitu ya.
Apalagi, yang mau main defensif cocok banget. Apalagi kalau lu defense di satu kompon yang komponnya sendiri bisa dibilang cukup terbuka. Bisa Betul. kelihatan dari arah mana aja. benar. Dan susah juga untuk diras. Jadi Betul. yang mau ngeras juga mikir keras nih. Aduh, kalau gue ngeras di open field kayak gini nggak cuan juga buat gue gitu. Benar. Yang ada gue rugi gitu. Benar. Tapi ngomongin soal circle ya, ini circle-nya udah menjadi klasik di mana Onyx pun menjadi klasik Onyx gitu ya. Dia main di area nelayan terus di sonanya dikit. Biasanya dulu kalau masih ada Boss Titan itu tempat Boss Titan di arah ses. Betul, Aura, di dekat ya kan? SES dan juga di arah Aura Amek ini menjadi satu tempat klasik yang ketika zonanya ada di sini, kemungkinan besar zona terakhirnya nggak bakal jauh juga dari sini. Bener. Dan kalau udah kayak gini, yang repot tuh sebenarnya nanti kayak tim-tim model Island of God ketemunya sama First Rider terus juga ini tatakin balik sama Onyx gitu. Jadi lu belum kelar perang sama First Riders, lu bisa punya chance juga ditatakin sama Onyx Olympus. Betul, jadi benar-benar lu bakal dapet third party ketika ada satu war yang pecah, kemungkinan alert dari sekitarnya sampai bakal ada yang join. Dan gua rasa ketika udah ada 3 fight yang udah pecah, selama itu belum jarak dekat, masih sama-sama menguntungkan, masih sama-sama dirugikan. Iya, menurut gue. Jadi chance-nya sama-sama riskan juga ya, bisa Betul, dibilang ya. betul. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara patahan yang di atas itu yang di tempatnya si First Rider, enak emang lu bisa menang sana, tapi kita bakal move on dulu sejenak karena di rumah nelayan sepertinya ada korban pertama dari kekejaman M4-nya Father. Bakal ada Rule Good juga yang tadi berupaya untuk menolong tapi agak sedikit terlambat. Island of God sudah membagi posisinya di area seberang. Ya. Aura Dan Hans harus dipulangkan langsung ke lobby oleh seorang Vader di sana. Satu roster baru yang memberikan dampak positif juga buat Aura. iya. Dimana memberikan gedoran baru, gebrakan baru buat Aura untuk bermain lebih agresif lagi. Karena Vader sendiri salah satu player yang katanya nggak bisa dikontrol. Gak bisa dikontrol. Emang jiwa-jiwa muda, Father, Venom ya kan itu Sulit. emang agak sedikit sulit untuk dikontrol, apalagi namanya jiwa muda tuh membara-bara, Betul. maunya di depan. Ya kayak kita lihat ya, bocil-bocil di Free Fire tuh banyak juga kan yang barbar. Benar. Banyak juga yang jago-jago, salah satunya M-God, terus Yap. salah satunya juga ada Jojo. Jojo, betul. Ada Ikam juga, rata-rata apa Raser juga. Raser dan memang jiwanya nggak bisa ditahan-tahan gitu. Iya, jangan ditantang kalau anak muda lagi semangat gitu. Betul. Ya. Iya. Karena Bung Karno ya pernah bilang, beri aku 10 pemuda ya kan, maka aku guncangkan dunia. Nah itu dia. Coba kalau misalkan ada 4 pemuda dalam satu tim, waduh. Diguncangkan kayaknya WCS nih. Iya, Tapi gue pernah ngebayangin gini, Blay. Kalau misalkan dalam satu tim itu isinya ada I'm God, Aba X, Jojo, itu ngeri gak sih? Nah. Satu lagi siapa ya? Ikam mungkin. Ikam. Ah. Iya. Atau Fori juga masih bocil Fori. itu. Iya, Fori ya. Benar ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti di depan. Betul. Mungkin aja ada tim yang berani melakukan hal itu. Iya, tinggal kuat-kuatan mental aja. Yap. Iya. Tapi ngomongin soal circle, kalau udah kayak gini sebenarnya deadlock buat temen-temen yang ada di dalam. Karena dalam artian gini, lu cuman bisa manfaatin kompon yang menurut gua sangat terbuka. Ini di dalam rumah perpus ini menurut gua masih kebuka juga, Pak. Masih kebuka. Soalnya mau nggak mau nanti lu pakai glue lu buat nutup jendela-jendelanya. Betul. Terus juga nanti orang-orang yang di patan enak banget nembakinnya, Pak. Ya, itu yang jadi concernnya ya. Ketika kita ngomongin satu tempat yang emang bener-bener kalau lu dapet lead zone-nya di situ enak banget. Iya. Tapi kalau enggak dan posisi terbuka, lu bakal dihajar dari mungkin 4 arah yang berbeda. Yes, dan harus gue akuin tadi First Rider memiliki adaptif yang cukup tinggi. Kayak tadinya dia di area rumah batu Brasilia, sekarang dia udah ada di zipline-nya Marble Walk. Dan Ya. sekarang enak banget view dari si First Rider sendiri untuk coba natakin player-player yang ada di bawah. Sekarang Bion juga masih bisa manfaatkan grounding dan juga kompon di mana dia masih ada di balik perahu, dan udah ada Jars yang ternyata berhasil dapetin satu Kapten Darko dengan baretanya di sana. Waduh, player Bareta dikenain Bareta ini mahal banget harganya, dan juga ombak udah terkena down oleh seorang Gary di sana. Udah cukup sakit damage yang diberikan, untungnya masih bisa survive. Wow, udah kelihatan di sana. Yes, bakal coba langsung ditatakin terus, gak bakal dikasih ampun. Without no mercy tentunya karena ombak. Father berhasil dapetin Bion juga di sisi lain, ternyata ombak cukup sekarat banget. Bakal coba dihancurin keluar sedikit lagi, dan ternyata di area sungai masih ada perpecahan yang gak bisa dipungkiri. Ombak ternyata bakal harus ditumbangkan oleh Dranix di sisi lain. Wow. Repotkan
menyeramkan sekali. Di depan ada Dranix, di belakang ada Onyx, dan di tengah-tengah ada First Rider yang udah kelimpungan dan harus puas di posisi ke-9. Dranix benar-benar menjadi peran antagonis bersama Onyx kali ini, dan Onyx mau nggak mau tak lama lagi akan bertemu dengan Dranix, di mana mereka harus segera menyelesaikan fight kalau belum mau ada yang namanya third party. Kita bisa lihat saat lagi sudah bakal masuk dan tim nomor 4 bakal join juga, Bang. Bakal join juga dari belakang dan masih lengkap 4 orang dengan resource yang masih fresh banget. Ini bahaya banget kalau misalkan Dranix yang nggak ngelihat ke arah belakang dan bakal di backstep oleh tim dari Jet. Wah, ini Jet Esports dengan 2 roster barunya sepertinya memberikan dinamika baru dalam gameplaynya. Permainan yang lebih sabar dan lebih bijak sudah terbukti di sini. Razor berhasil dapetin satu Kapten Wiza di sini. Bakalan coba langsung dia harusnya sambil dijagain dulu. Jar dari samping bakal coba regroup, dicari di mana Jarnya. Kelihatan banget Razor mempunyai insting yang cukup tinggi. Coba ditatakin aja dengan satu parafalnya. Udah mundur dulu ke belakang. Jars terlalu beresiko nampaknya juga di mana Razor berhasil dapetin satu Devil dari Land of God. Sementara Razor berhasil dapetin Devil dan juga Borgai berhasil ditumbangkan oleh Jazz9N di arah belakang, dan para pemain dari Onyx bakalan saling bertukar ke arah Dranix. 2 tukar 2 kali ini. Masih ada Gare juga dan Tayo bersama dengan Jars juga, di mana di belakang pemain dari Jet menjadi peran antagonis yang cukup merepotkan untuk Dranix, menyisakan Keizo yang cukup sekarat dan juga Jars masih pede dengan Kar 98 tombak dengan 1 sangat-sangat tepat posisinya. Sampai Jars pun harus terkenok dan tak mungkin revive lagi. Di belakang ada teman-teman yang siap naik juga mencari kesempatan ke arah kayaknya permukaan. dari anak-anak Aura ya? Ya. Wah, dari anak-anak Aura udah nungguin tim yang ada di luar zona. Ada 1 orang yaitu Rulgut, dan juga ada dari tim Bos kayaknya yang masih kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya di sini. Udah digigit oleh zona juga, udah ada yang terkena down lagi. Bahaya banget jadi tentunya. Menyisakan 1 orang aja. Berbahaya banget para pemain dari Onyx. Udah sulit banget kalau menyisakan Tayo aja. Coba tembakin dari arah kejauhan. Hanya bisa memanfaatkan performa terakhirnya di sini. Fearless ya udah bakalan bersemayam di arah rumah nelayan aja. Di posisi ke-7. Dan Aura masih lengkap 4 orang di sini, di mana samping juga masih ada Ses yang juga harusnya lengkap 4 orang. Tapi bakal ada 1 vehicle di samping kanan, ada NXL. AB berhasil dapetin 1 cupai, harus terjatuh begitu ya. Matt bakal maju sendirian dengan 2 glolo udah dibuka juga. Ada para pemain dari Aura yang siap memberikan hujan peluru ke arah saudara Esports dan juga NXL Sugi. Wow, bakal jatuh oleh Tayo. Diajar begitu aja, Matt juga bakal jadi target berikutnya oleh Jojo. Tayo berhasil dapetin Sugi. Noten bakal maju bersama Bara. Cukup sulit posisinya karena 4 orang dari player. Berikan hujan peluru ke arah Ses. Udah cukup susah. Liga Game Nexel juga bakalan cuma begitu saja. Bakal coba tatakin habis oleh AB dari Jet Esports yang udah mendapatkan kompon yang cukup nyaman, walaupun belum berhasil dapetin end circle-nya. Tapi kalau kita perhatikan, Guns pun berhasil dapetin 1 Jojo lagi. Sekarang para pemain dari Aura bisa dibilang cukup terbakar-bakar untuk siap melawan para pemain dari Ses. Loncat sedikit, jump shot sedikit, dan Ses Alpha yang akhirnya harus tumbang begitu saja sekali lagi. Wah, di lain sisi Aura tadi bener-bener timingnya masuk pas banget, karena tadi ada NXL yang lagi coba masuk ke jalan masuk, dan ada dari tim Ses juga yang lagi natakin mereka sampai akhirnya memberikan Aura 1 kesempatan. Dan itu dia. Gila, Razor memang rivalitas dari Bayfront masih dibawa ke sini di Purgatory. Onyx Olympus diratain sama Razor kali ini, dimana kalau kita perhatikan PWZ dan juga Guns bersiap untuk masuk ke zona berikutnya. Udah sadar, di kanan ada Jet, di samping kiri ada teman-teman dari Dranix masih ada, dimana Father dan juga 1 Guns masih harus bingung. 2 temannya udah tumbang, bakal coba ditatakin, maju ke depan, masuk top 3 sini Jet. Apakah ini bakal menjadi akhir dari Aura? Tentu saja iya, karena Jet kali ini udah siap masuk top 2. Akankah siap dia menjemput buyanya, menyisakan 1 orang di hashtag 2? Bisa yuk, sekarang hashtag 1. Jet Esports menemukan temponya untuk mendapatkan Buya. Harusnya game kedua di granat ya. Razor ternyata masih berhasil dapetin granat, tapi Razor lebih memilih untuk eliminasi. So yes, this is Buya untuk Jet Esports. Wow, here's come a new challenger ya.